Kepada rekan-rekan Buma tercinta, semangat pagi ya. Poin pertama yaitu semoga Tuhan selalu berserta kita semua, keluarga kita, Buma kita, Indonesia kita, dunia kita ini ya, karena kita itu sedang di krisis coronavirus atau COVID-19 yang tidak pernah terjadi seluar biasa ini di dunia, di seluruh dunia ya, dan termasuk negara kita, termasuk Buma kita, termasuk kita semua ya. Krisis coronavirus ini dan COVID-19 ini sudah per tanggal 28 Maret sudah merenggut hampir 87 jiwa orang Indonesia ya. Dan beberapa saya tahu ya, saya tahu sendiri teman keluarga, teman sendiri, dan juga sudah menjangkiti hampir 1.050 orang Indonesia, dan itu belum yang lain-lain yang nggak ketahuan. Banyak sekali di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan juga Jatim, tapi itu yang ketahuan, yang lain-lain saya rasa juga ada. Nah, ini saya ingin benar-benar ingatkan berapa besar tantangan yang kita hadapi ya. Ini bukan hanya hadapi oleh si Ronald, bukan hanya oleh si Buma, bukan hanya oleh kita semua atau keluarga kita, tapi tantangan dihadapi dengan manusia ya, sebagai satu hamba Tuhan ya. Okay. Poin kedua ya, dalam menghadapi ini saya luar biasa bangga sebagai CEO Buma bahwa kita semua kerja luar biasa keras ya. Kita semua mau tinggal di site, jaga site, kerja terus walaupun pasti ada kepanikan, kesedihan terhadap keluarga yang tinggal ya. Saya terima kasih untuk tim site yang jauh dari keluarga, yang tetap bisa kerja dengan baik, dan saya lihat dedikasinya luar biasa. I love you guys for that. Thank you so much. Tim DHO ya, yang kerja keras luar biasa, tim CMT, apakah SSO, apakah BU, apakah SSC, apakah COE, untuk membuat sehingga HO kita 1,5-2 minggu yang lalu udah work from home, aman. Site kita udah ready to go dengan segala macam social distancing, grouping, isolasi, karantina, dan cara-cara lainnya. I'm so grateful. Saya luar biasa terima kasih atas dedikasi kalian ya. Tapi balik ke poin nomor 1. Ini adalah challenge dunia yang gak pernah dihadapi oleh dunia ini seperti ini. So, tetap kita, waktu untuk kita semua, saya pengen lihat ke masing-masing kita untuk menunjukkan keluar biasaan kita. Ya, waktu kita untuk menunjukkan keluar biasaan kita ya. Keluar biasaan sebagai apa? Ya. Sebagai satu suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak-anak. Mama papa saya nggak bisa ketemuin karena terkunci di Bandung. Saya ingin kita semua tunjukkan keluar biasaan kita. Ya. Tanggung jawab kita. Oke. Keluar biasaan itu kita tunjukin di cara kerja kita sebagai masing-masing. Karena cara kita kerja sebagai masing-masing lah yang akan melindungi keluarga kita, yang melindungi Buma kita, melindungi Indonesia kita. Ya. Cara kerja apa? 1, kalian harus merubah cara hidup supaya lebih sehat. Cara hidup sehat apa artinya? 1 ya, jaga kesehatan, tidur cukup, makan cukup, jangan rokok, ya, istirahat cukup, oke? Ya, nggak apa artinya ya, untuk hidup sendiri luar biasa. Kita kalau sakit, jangan ketemu orang, isolasi sendiri, tahu diri, ke dokter, bereskan sakit itu, jangan tularkan. Karena penyakit ini penyakit luar biasa bahayanya. Ya.
Ketiga, sesuatu yang kita kerjakan harus bersih ya. Tangan kita cuci tangan terus-terusan ya. Kalau misalkan Pak habis ngapain cuci tangan bersih ya. Jangan tangan yang kotor sama sekali untuk kena mata, kena mulut, kena hidung gitu ya. Terlalu tangan itu jaga bersih dan jangan ada kebiasaan-kebiasaan jelek itu. Ya. Jadi itu tugas kita masing-masing sebagai umat manusia ini ya, anak-anak hamba-hamba Tuhan ya. Ya. Nah, kita juga tunjukkan selain kita sehat, kita tunjukkan kita sebagai kepala keluarga, anak, ya, pemimpin. Kita sayang ke keluarga kita, sering ngobrol, ya, walaupun kita nggak bisa jauh dengan mereka. Kalau mereka kita dekat, kita sering peluk. Tapi kalau kita jauh, walaupun jauh dengan mereka, kita bisa hadir secara virtual. Saya harus hadir secara virtual untuk ayah ibu saya, ya. Bagaimana hadir? Sering ngobrol, sering kalau bisa telepon pakai ada kameranya, ya, sering WhatsApp, ya, tanya apa kabarnya, ngasih tahu kamu sayang mereka, ya. Itu harus kita tunjukkan ke teman-teman kita juga. Kita lebih baik kalau kita sebagai pemimpin ya, pemimpin grup ya. Kita tunjukkan ke anak buah kita bagaimana kita sayang mereka. Sayang ke pemimpin kita. Ya. Dan ketiga, kalau kita udah sehat, kita tunjukkan sayang kita. Kita buat keluarga kita terlindungi. Satu-satunya cara untuk buat keluarga terlindungi sama, harus sehat yang tadi saya ngomongin, ya. Ya, tunjukin sayang kita dan rumah kita, ya, rumah masing-masing kamu harus dibuat steril. Ya. Apapun yang datang masuk ke rumah ini harus steril. Artinya kalau kita keluar, kalau bisa jangan keluar rumah, ya, jangan keluar rumah kalau nggak perlu banget. Siapkan makanan, minuman yang cukup perawatan di rumah. Ya. Kalau bisa jangan keluar rumah. Ya. Kalaupun keluar rumah, kalau pulang rumah langsung cuci tangan. Sehingga rumah itu bersih, tidak ada virus-virus ini. Jangan masuk bawa sandal yang kotor, sepatu yang kotor yang kita bawa jalan keluar ke dalam rumah. Selalu taruh di luar. Ya. Lebih-lebih kalau kamu ada orang tua ya, seperti papa mama saya minta nggak boleh ada tamu datang. Kalau tamu datang harus diukur suhunya, dan itu kalau perlu aja. Dan tamu datang harus tamu tidak boleh bertemu dengan dekat dengan ayah. Ibu saya paling sedikit jarak 2 meter. Ya, walaupun mau ketemu. Dan sesudah tamu keluar daerah yang tamu itu kita dudukin, kita langsung bersihkan. Kalau bisa jangan ketemu tamu. Nah, isolasi rumah itu harus dilaksanakan. Itu poin ketiga tadi ya. Saat kalian sendiri harus sehat sendiri, kalian harus tunjukkan sayang kalian buat rumah kalian steril. Nah, cara membuat rumah steril itu juga kita laksanakan di site kita. Ya. Site kita buat steril. Bagaimana site kita buat steril? Ada beberapa site udah lockdown. Dan ada yang siap lockdown. Sehingga tidak ada orang yang sakit masuk ke dalam site. Karena site kita sekarang steril. Dan kita pengen jaga steril itu. Kedua adalah dengan cara karantina. Ada beberapa site yang karantina. Jadi orang yang masuk di karantina dulu. Ya. Ketiga, yaitu orang yang masuk keluar selalu dicek. Kalau sakit yang masuk langsung kita keluar. Jangan masuk kerja. Itu orang masing-masing harus sadar. Tim dari grup itu harus ngecek. Dan juga terakhir, kepala dari tim itu juga harus ngecek juga. Kalau yang nggak sakit, nggak usah. Langsung sakit, langsung ke dokter, dicek langsung di karantina. Dan terakhir, social distancing. Social distancing yaitu jangan deket-deket. Makanya kita mulai dipisahkan dengan grup-grup yang berbeda. Satu grup naik bus yang sama, ke P5M yang sama, besok kerja balik ke bus sama, ke P5M sama, dan pulang ke tempat yang sama juga. Sehingga dan di dalam grup itu kalau bisa social distancing, jangan duduk dekat-dekat. Ya. Nah, itu yang kita sudah siap dilaksanakan di site. Ya. Balik lagi ya.
4 hal yang balik lagi ya. Kita, waktunya kita sebagai orang Indonesia nunjukin keluar biasaan kita. Orang Buma nunjukin keluar biasaan kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Ya, kita tunjukin dengan cara satu, sehat. Dengan buatlah kebiasaan yang baik. Cuci tangan, jangan pegang-pegang kalau tangannya kotor. Kalau sakit, jauhkan diri, kecek dokter, pisahkan sendiri. 2, tunjukin sayangnya ke istri, ke suami, ke anak, ke papa mama. Telepon banyakan, WhatsApp grup, WhatsApp ngobrol pakai kamera. Tunjukin ke anak buah kalian, ke teman-teman kalian, terutama dalam grup kalian yang dibuat. 3, buatlah rumah kalian steril. Rumah kalian jangan kalau bisa nggak keluar, jangan keluar dulu, terutama sebulan ini sampai akhir April. Ya, sampai akhir April jangan keluar dulu. Kecuali dan juga segala macam selalu kebiasaan kesehatan itu juga dikasih tahu ke keluarga. Dan yang keempat yaitu siapa yang kita laksanakan dengan luar biasa steril rumah akan juga sudah kita laksanakan di site. Sudah kita laksanakan di home. Ya. Tadi itu saya udah ngomong mengenai kita waktunya menunjukkan luar biasanya. Kenapa? Poin saya yang keempat kenapanya. Karena masa depan papa mama kamu, anak-anak kamu, suami atau istri kamu di tangan kamu. Di tangan saya, di tangan kita semua. Ya. Bukan masa depan uangnya aja. Uang bisa dicari. Ini masa depan hidup. Tadi saya minta ya. Sendiri sehat. Nunjukin sayang. Isolasi rumah sebagai steril. Site sebagai steril. Itu yang menentukan masa depan hidup orang-orang yang kita cintai. Ya. Poin 5. Poin yang terakhir. Kita buka dengan Tuhan, kita harus tutup dengan Tuhan. Mari kita terus berdoa bahwa Tuhan akan melindungi kita, membawa kita melewati masa luar biasa sulit ini. Sehingga kita semua bisa menjalankannya dengan baik masa sulit ini. Kita semua, keluarga kita bisa melewatinya dengan baik. Rumah kita bisa melewatinya dengan baik. Indonesia kita, negara kita bisa melewati dengan baik. Dan dunia ini kita bisa melewati dengan baik ya. Saya summary-kan 5. 1, Tuhan berserta kita karena ini challenge yang luar biasa. 2, terima kasih atas dedikasi kalian. 3, waktunya nunjukin kita luar biasanya kayak apa sebagai satu orang manusia, seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang saudara, seorang ayah, seorang ibu. 4, dengan menunjukkan keluar biasaan itu, kita bisa membantu membuat masa depan hidup ya, bukan hanya uang, masa depan hidup dari orang-orang yang kita cintai. Dan terakhir, selalu balik lagi ke nomor 1, Tuhan selalu berserta kita. Saya yakin semua bisa, harus bisa, pasti bisa. Tuhan melindungi kita semua. Terima kasih.